Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sifat Gereja. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 6. Alkitab menggambarkan gereja itu sebagai lembaga ilahi dengan menyebutkannya sebagai jemaat Allah. Kisah 20 ayat 28. Yesus mendirikan gereja dengan otoritas ilahi. Matius 18 ayat 17 dan 18. Kita dapat mengerti sifat gereja Kristen dengan memperhatikan akarnya pada Perjanjian Lama dan berbagai metafor Perjanjian Baru yang membicarakan hal itu. Perjanjian Lama menggambarkan gereja sebagai suatu jemaat yang diorganisasikan dari umat Allah. Sejak dari mula pertama, kita dapat melihat bahwa keluarga yang takut akan Allah dalam silsilah Adam, Set, Nuh, Sem, dan Abraham adalah penjaga kebenaran. Di tengah-tengah keluarga ini, tempat sang ayah adalah selaku imam, seolah-olah gereja dalam bentuknya yang kecil atau mini. Kepada Abraham, Allah memberikan janji yang melimpah dan melalui keturunannya lah Allah menjadikan mereka sebagai satu bangsa. Tugas bangsa Israel adalah sekedar perluasan apa yang telah diberikan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dan untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini. Bangsa yang dibawa Allah keluar dari Mesir disebut gereja atau jemaat di padang gurun, Kisah 7 ayat 38. Anggota-anggotanya dianggap gereja imam dan bangsa yang kudus, Keluaran 19 ayat 6. Umatnya yang kudus, Ulangan 28 ayat 9. Allah memastikan mereka untuk tinggal di Palestina, pusat kebudayaan besar dunia. 3 benua besar yang bertemu di Palestina adalah Eropa, Asia, dan Afrika. Disinilah orang Yahudi direncanakan menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa lain untuk menyampaikan undangan kepada mereka agar bergabung sebagai umat Allah. Pendek kata, Allah memanggil mereka keluar untuk memanggil bangsa-bangsa beribadah bersama-sama dengan mereka, mempelajari Allah yang benar. Kemudian kembali kepada masing-masing bangsanya dengan membawa pekabaran keselamatan tersebut. Allah terus memperhatikan keperluan umatnya. Namun sangat disesalkan justru bangsa Israel melibatkan diri dalam penyembahan berhala, mengisolasikan diri, mempunyai perasaan nasionalisme, keangkuhan dan pemujaan diri sendiri. Umat Allah telah gagal memenuhi misi yang diemban mereka. Di dalam Yesus, bangsa Israel berada di antara dua mata air. Umat Allah rindu kepada Mesias untuk membebaskan bangsa mereka, akan tetapi bukan sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari diri sendiri. Di kayu salib, kemerosotan rohani bangsa Israel menjadi suatu kenyataan. Dengan menyalibkan Kristus, mereka menunjukkan secara lahiriah akan kemerosotan yang mereka alami secara batiniah. Mereka menolak Allah untuk memerintah atas mereka. Semoga secara gereja kita belajar dari kegagalan Israel dan tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama. Akan tetapi siap untuk selalu dipimpin oleh Tuhan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati.